Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah video yang di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah keamanan jaringan dengan dosen penuh yaitu Pak Mulkan Fadli. Sini saya bernama Ade Gofran akan menjelaskan yaitu tentang social engineering. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu social engineering. Social engineering adalah seni memanipulasi seseorang atau kelompok untuk memberikan informasi atau layanan yang seharusnya tidak mereka berikan. Ini biasa, contohnya seperti ini. Orang-orang yang pura-pura atau orang-orang yang eh, tiba-tiba mendekat, lalu orang yang tidak kita kenal ya, lalu atas kepercayaan itu kita memberikan informasi atau layanan yang seharusnya kita tidak kita berikan gitu. Itulah social engineering. Lalu selanjutnya social engineering ini ada ada empat fase. Ya, fase pertama yaitu meneliti perusahaan target. Nah, teliti dulu perusahaan atau kelompok dari si target kita, menyelami tempat sampah, mengunjungi situs web dan tur perusahaan dan lain-lain. Lalu setelah fase meneliti perusahaan target, masuk ke fase pilih korban. Pilih korban kita, yaitu identifikasi karyawan yang frustasi atau target lainnya, yaitu karyawan-karyawan yang tidak senang dengan perusahaan tempat mereka bekerja. Uh, Identifikasi karyawan tersebut, lalu pilih targetnya, yang yaitu yang target-target karyawan yang frustasi. Lalu setelah pilih target kita, pilih korban kita, lalu bangun hubungan dengan target ini. Bangun hubungan, mengembangkan hubungan dengan karyawan target. Nah, setelah kita bangun hubungan, setelah kita makin dekat, itu bukan hubungan dekat antar lawan jenis ya maksudnya. Saya hubungan dekat untuk mendapatkan informasi. Nah, setelah bangun hubungan yang baik dengan korban kita, lalu manfaatkan hubungan tersebut untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang target kita, membuka informasi sensitif dan teknologi terkini dari target-target kita. Lalu setelah empat fase ini, kita masuk ke prinsip-prinsip social engineering. Nah, prinsip-prinsip social engineering ini ada beberapa, yaitu yang pertama authority. Authority ini meniru atau menyiratkan posisi otoritas. Nah, lalu yang kedua itu intimidation. Intimidation itu menakut-nakuti dengan ancaman. Seperti kalau misal kita tidak kasih informasi itu nanti akan terjadi sesuatu gitu. Seperti diancam untuk uh, mendapatkan informasi ini. Lalu ada konsensus atau social proof. Itu meyakinkan kesepakatan kelompok secara umum. Lalu ada scarcity. Scarcity ini situasi tidak akan seperti ini untuk waktu yang lama. Setelah itu prinsip selanjutnya itu urgensi. Urgensi ini bekerja bersamaan dengan kelangkaan atau bertindak cepat. Jangan berpikir. Lalu ada familiarity. Familiarity ini untuk menyeratkan hubungan yang lebih dekat. Lalu ada uh, trust untuk memastikan ketergantungan pada kejujuran dan integritas mereka. Nah, setelah yang tadinya fase-fase social engineering, lalu ada prinsip-prinsip social engineering, lalu ini perilaku uh, sepertinya korban social engineering ya. Sifatnya itu sifat alamiah manusia ya, itu kepercayaan, mempercayai orang lain. Lalu perilaku kedua itu meniru atau menjalankan posisi otoritas. Lalu yang selanjutnya itu ketakutan atau konsekuensi jika tidak memberikan informasi. Itu sama seperti tadi ya. Jika tidak berikan informasi nanti akan diancam ini gitu. Lalu keserakahan, keuntungan yang dijanjikan untuk memberikan informasi yang minta. Misalnya keuntungannya itu misalnya dapat berapa juta gitu. Atau dapat apa dapat jabatan ini itu, karena keserakahan itu kita itulah perilaku korban-korban dari social engineering. Lalu rasa kewajiban moral, misalnya kewajiban moral kita, misalnya kalau kita nggak terima, kita nggak enak gitu, misalnya kita. Lalu karena rasa kewajiban moral kita itu, kita jadi korban apa social engineering ini.
Lalu setelah itu risiko umum perusahaan. Nah, risiko pertama itu pelatihan yang tidak memadai. Ah, tidak memadai. Ini risiko risiko yang perusahaan yang pada fase kedua tadi yaitu memilih korban yang frustasi ya. Memilih korban yang frustasi karena perusahaannya itu misalnya kurangnya kontrol, pelatihan tidak memadai, misalnya ini teknikal itu misalnya aturan firewall, aturan ACL, manajemen tambalan, itu banyak-banyak aturan. Lalu administratifnya, liburan wajib, contohnya. Habis itu rotasi pekerjaan, pemisahan tugas. Lalu fisikalnya itu pencahayaan yang tepat. Lalu kamera, penjaga, lalu mantra. Saya kurang ngerti, tapi uh, diletakkan seperti itu. Lalu risiko selanjutnya itu ukuran perusahaan. Mungkin ukuran perusahaannya kurang besar, sehingga sesak apa sewaktu kita bekerja gitu. Makanya saya itu frustasi atau karyawan itu frustasi. Itu risiko saya itu kurangnya kebijakan, kurang kebijakan yang tidak bijaksana, itu kebijakan permisif, terus itu kebijakan yang bijaksana. Itu sih kurang ngerti. Selanjutnya itu kebijakan paranoid. Semua apa saja yang membuat karyawan-karyawan itu sudah menjadi target dari social engineering ini. Nah, setelah kita mengetahui fase-fase social engineering, lalu ada proses social engineering, lalu ada perilaku, risiko umum perusahaan, lalu selanjutnya kita masuk ke serangan rekayasa sosial. Nah, serangan rekayasa sosial ini ada tiga, yaitu serangan berbasis manusia, serangan berbasis komputer, lalu serangan berbasis seluler. Nah, serangan berbasis manusia, pastinya kita tahu ya, serangan berbasis manusia itu antara manusia dengan manusia. Saya itu saya orang yang social engineering ini pelakunya itu mencari informasi dengan bertanya langsung atau minta kepercayaan langsung pura-pura gitu. Lalu serangan berbasis komputer ini ya contohnya seperti yang di Facebook atau di email, spam-spam dari orang yang tidak kita kenal, link dengan dibagikan link mana yang di mana itu nampaknya berbahaya. Nah, seperti itulah serangan berbasis komputer. Lalu serangan berbasis seluler ini ya serangan berbasis di HP, misalnya di pesan-pesan gitu. Pesan-pesan, misal Anda dapat hadiah ini, dapat hadiah itu. Tuh. Itulah serangan rekayasa sosial di berbasis serangan berbasis seluler. Kita masuk saja ke serangan berbasis manusia. Serangan berbasis manusia ini yang pertama itu menyelami tempat sampah, mencari informasi sensitif di tempat sampah. Nah, biasanya ini kata-kata sobek terkadang dapat menunjukkan informasi sensitif. Kata-kata yang misalnya seperti kata-kata setelah kita transfer di bank gitu. Jadi terkadang kita tanpa sengaja kita merobek kertas transaksi itu dan kita buang ke tempat sampah. Dan ada orang yang tidak memiliki niat baik mengambil kertas tersebut untuk mendapatkan informasi yang sensitif. Lalu yang kedua itu peniruan. Peniruan ini berpura-pura menjadi seorang yang bukan diri Anda. Bisa apa saja peniruan ini bisa melalui dari petugas, lalu yang minta bantuan hingga sosok yang berwibawa. Sini tulisnya agen FBI itu kayak yang sosok yang berwibawa itu orang-orang seperti petugas keamanan, polisi gitu. Lalu menyamar sebagai seorang profesional, dukungan teknis dapat dengan cepat mendapat kepercayaan dari seorang. Jadi sedangkan bahasa Indonesia itu peniruan ini kita apa pelakunya itu berpura-pura menjadi seorang yang misalnya seorang berwibawa atau seorang yang profesional yang dapat dengan cepat mendapat kepercayaan dari si korban. Lalu serangan berbasis manusia selanjutnya itu shoulder surfing. Shoulder surfing ini melihat dari balik bahu seorang untuk mendapatkan informasi. Dapat dilakukan dari jarak jauh dengan teropong. Nah, si pelaku saja dia bisa melihat dari jarak jauh, memantau dari jarak jauh untuk mendapatkan informasi dari si korban. Ini eh, biasanya itu dia melihat kebiasaan dari si target, kapan dia pulang, kapan dia bekerja gitu. Lalu
Selanjutnya itu menguping. Menguping ini mendengarkan percakapan tentang informasi sensitif. Baik percakapan itu dari si korban atau percakapan itu dari orang-orang sekitar dari si korban. Selanjutnya itu targeting. Targeting ini penyerang berjalan di belakang seseorang yang memiliki rencana yang sah. Nah, seperti yang tadi, rencana yang sah itu orang-orang yang dapat dipercaya, ya, orang-orang yang profesional atau orang-orang yang suka berwibawa seperti polisi tadi. Contohnya itu memegang kotak atau hanya dengan mengikuti tanpa mendapat pengetahuan. Itu adalah contohnya. Serangan berbahasa Indonesia selanjutnya yaitu membonceng. Membonceng ini penyerang berpura-pura kehilangan rencana dan meminta seorang untuk menahan pintu. Sepertinya ini membonceng ini seperti orang yang berpura-pura menjadi sesuatu yang berwibawa bisa kehilangan rencana itu, misalnya polisi ya, bisa kehilangan rencana dia, lalu dia eh, eh, apa mengambil informasi dari si korban ini dengan pura-pura menjadi polisi ini. Yaitu pencurian identitas RFID. RFID, skimming RFID. Skimming RFID ini adalah radio frequency identification sebenarnya. Itu mencuri tanda tangan kartu RFID dengan perangkat khusus. Nah, bisa saja si pelaku ini mencuri tanda tangan dari korban ini digunakan untuk mungkin digunakan untuk hal lain, misalnya seperti peminjam uang perlu tanda tangan, nanti tanda tangan gitu dengan tanda tangan kita, tanda tangan si korban. Lalu ada rekayasa sosial terbalik. Rekayasa sosial terbalik ini membuat seseorang menelpon Anda dan memberikan informasi. Sering terjadi pada dukungan teknis, email dikirim ke pengguna yang menyatakan bahwa mereka perlu menelpon kembali. Nah, kesalahan karena masalah teknis dan pengguna menelpon kembali. Misalnya emailnya dikirim nih, kita ditelepon. Lalu tiba-tiba ada kesalahan dan dikirim email lagi kita untuk apa? Untuk menelpon si pelaku. Lalu ada dapat juga dikombinasikan dengan serangan DOS. DOS itu serangan jaringan ya. Masalah jaringannya itu agak buruk. Jadi eh, eh, apa teleponnya itu terputus. Jadi karena masalah ini sehingga pengguna perlu menelpon kembali si pelaku. Lalu rekayasa sosial terbalik selanjutnya itu selalu menyenangkan, mendapatkan lebih banyak mendapatkan lebih banyak informasi. Selalu menyenangkan ini itu orang-orang yang pandai bicara ya, orang-orang yang jika kita bicara dengan dia itu kita senang, nggak akan ada apa-apa yang ditutupi gitu. Oleh sebab itu orang-orang di sini itu bisa mendapatkan lebih banyak informasi dari si target kita atau si korban. Lalu ada pun serangan orang dalam. Nah, serangan orang dalam ini biasanya serangan dari seorang karyawan, umumnya karena tidak puas. Nah, seperti yang tadi ada apa resiko dari perusahaan. Karena risiko tersebut, karyawan itu menjadi tidak puas, lalu informasi-informasinya itu tentang perusahaan mungkin saja akan bocor. Kadang-kadang diklarifikasikan lagi orang lalai dalam hal profesional. Lalu setelah serangan berbasis manusia ini, ada pun serangan berbasis komputer. Nah, serangan berbasis komputer yang pertama itu adalah phishing. Nah, phishing ini yaitu membuat email yang terlihat sah namun berisi tautan situs web palsu atau untuk mengunduh konten yang berbahaya. Phishing ini ya sama seperti saya jelaskan sebelumnya, berarti email-email yang dikirim oleh orang yang tidak kita kenal, lalu mengirim situs-situs web palsu atau konten yang berbahaya. Mungkin saja ketika kita tekan ada virus-virus yang masuk gitu. Lalu cara menghindari phishing ini yang pertama waspadai pengirim tidak dikenal, tidak terduga atau mencurigakan. Kita lihat nih emailnya itu orang kita kenal nggak? Kalau orang yang tidak kita kenal, lebih baik kita hindari saya karena itu bisa saja itu berupa phishing. Lalu waspadai kepada siapa email tersebut ditujukan. Kita lihat email tersebut ditujukan untuk siapa. Nah, lalu verifikasi nomor telepon ini sepertinya kalau jika pesannya itu dari seluler ya, jika
ada pesan yang tidak kita kenal, kita lihat dulu nomor teleponnya. Lalu jika orang itu nomor teleponnya asing, lebih baik kita hindari saja. Mungkin saja itu adalah phishing. Lalu selanjutnya itu waspadai ejaan atau tata bahasa yang buruk. Nah, misalnya nih emailnya tuh ada email asing, kita buka, lalu ada ejaan atau kata-kata bahasa yang buruk dan disertai dengan link ya atau tautan web yang berbahaya atau yang tidak kita kenal. Lebih baik kita hindari saja karena bisa jadi itu berupa phishing. Lalu selalu periksa tautannya. Selalu periksa tautan itu misalnya seperti uh, Instagram misalnya instagram.co.com. Nah, lalu misalnya seperti siakat.co.id gitu. Kita lihat tautannya itu. Jika tautannya seperti yang tidak kita ketahui, lebih baik kita hindari saja. Lalu serangan berbasis komputer setelah phishing ini ada yang namanya spear phishing. Spear phishing ini menargetkan seseorang atau sebuah kelompok dengan serangan phishing. Dapat lebih berguna karena serangan dapat ditargetkan. Ini tahap lanjut dari phishing ya. Atau targetnya itu bukan seorang lagi. Targetnya itu seperti kelompok atau perusahaan. Lalu penangkapan ikan paus. Penangkapan ikan paus itu penangkapan orang-orang yang berkedudukan lah. Seperti misalnya mengincar CEO atau eksekutif tingkat C lainnya. Seperti petinggi-petinggi perusahaan lah. Lalu farming ini membuat lalu lintas pengguna dialihkan ke situs web tiruan dapat menggunakan peracunan DNS. Nah, farming ini sini peracunan DNS ya. Peracunan DNS ini adalah pengalihan DNS ya. Misalnya farming ini kita mau ke situs tersebut, tiba-tiba kita dialihkan ke situs yang mirip tapi bukan situs yang asli. Lalu ada pun spamming. Spamming ini mengirim spam melalui pesan instan. Nah, ini sering nih email-email yang di spam. Baik kita hindari saja karena mungkin saja itu adalah serangan sosial engineering. Setelah itu antivirus palsu. Nah, ini banyak antivirus palsu. Antivirus yang asli, yang free maksudnya, yang bisa saja itu berupa antivirus palsu. Serangan yang sangat umum berpura-pura menjadi antivirus, tetapi sebenarnya adalah alat yang berbahaya. Lalu tools-tools serangan berbasis komputer ini ada SET, Social Engineering Toolkit, desain alat pantas untuk melakukan serangan tingkat lanjut terhadap manusia dengan mengeksploitasi perilaku mereka. Lalu tools yang kedua itu Phish Tank untuk deteksi phishing. Lalu Wi-Fi Fisher, serangan phishing otomatis terhadap jaringan Wi-Fi untuk mendapatkan kredensial atau menyuntik malware. Lalu kerangka kerja SPF atau SPF itu speed fish, pengintaian cepat dan penerapan keterlibatan sosial sederhana. Lalu selanjutnya itu serangan berbasis seluler. Serangan berbasis seluler ini Zitmo in the mobile. Malware perbankan yang di-porting ke Android. Biasanya itu mobile banking ya di Android. Lalu pesan SMS dapat dikirim untuk meminta layanan premium. Pesan yang di dalam SMS itu ya, seperti minta layanan premium. Serangan-serangan di berbasis layer ini menerbitkan aplikasi yang berbahaya, mengemas ulang aplikasi yang sah, lalu aplikasi keamanan palsu, habis itu SMS atau smishing. Nah, setelah kita tahu serangan berbasis komputer, berbasis manusia, dan seluler, masuk ke dasar-dasar keamanan fisik. Nah, dasar-dasar keamanan fisik yang pertama yaitu tindakan fisik. Tindakan fisik. Segala sesuatu yang dapat Anda sentuh, cicipi, cium, atau lihat. Nah, tindakan fisik ini termasuk hal-hal seperti kualitas udara, masalah daya, sistem kontrol kelembapan. Lalu dasar keamanan fisik kedua itu langkah-langkah teknis, kartu pintar, dan biometrik. Langkah-langkah operasional, kebijakan dan prosedur yang Anda buat untuk menegakkan operasi yang mengedepankan keamanan. Lalu ada pula kontrol akses. Kontrol akses ini tindakan fisik yang dirancang untuk mencegah akses ke area yang dikontrol. Biometrik.
tindakan yang diambil untuk autentikasi yang berasal dari konsep sesuatu yang Anda miliki, seperti sidik jari, retina mata, gitu. Lalu tingkatan di dalam biometrik ini ada tingkatan penolakan palsu, yaitu ketika biometrik menolak pengguna yang valid. Lalu tingkatan penerimaan yang salah, ketika biometrik menerima pengguna yang tidak valid. Lalu tingkatan kesalahan persilangan, kombinasi dari keduanya yang di atas tadi, menentukan seberapa baik sebuah sistem. Lalu selanjutnya itu, meskipun prioritas biasa tidak mengkhawatirkan bencana lingkungan, hal ini perlu dipikirkan dari sudut pandang uji penal, seperti bencana alam, angin topan, tornado, banjir, dan lain-lain. Lalu setelah itu, setelah dasar-dasar keamanan fisik, kita masuk ke pencegahan. Pencegahan di sini yang pertama yang saya dapatkan pemisahan tugas, rotasi tugas, setelah itu pencatatan dan audit, lalu akses terkendali, hak istimewa paling sedikit, dan yang terakhir yaitu kebijakan. Pencegahan untuk social engineering ini, yang pertama jangan mengklik tautan yang mencurigakan. Ini masuk ke serangan berbasis komputer ya. Lalu periksa kembali sumber situs yang ingin dibuka. Ini sama. Hindari percakapan dengan orang asing. Ini bisa jadi berbasis manusia, bisa jadi berbasis komputer. Lalu hindari download dokumen yang tak dikenal. Ini komputer. Anggap saja bahwa seluruh tawaran hadiah itu palsu. Ini biasanya seluler ya. Di pesan-pesan bisa dapat hadiah berapa juta gitu. Lalu tolak request email atau pesan dari orang yang tak dikenal. Nah, ini biasanya di email-email ya. Lalu selalu ingat akan risiko kehilangan informasi penting. Nah, ini harus selalu diingat. Baik, terima kasih. Ini saja yang dapat saya jelaskan di video ini. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.